Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel mirisnya kehidupan zaman sekarang. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah kota kecil yang terletak di pinggiran, hidup seorang kakek tua yang sering terlihat di pinggir jalan, menjajakan kerupuk yang digantungkan di atas keranjang bambu. Tubuhnya yang ringkih dan kulitnya yang keriput seakan menjadi bukti dari banyaknya waktu yang telah dia jalani. Mata kakek itu tertutup rapat, tidak bisa melihat apapun di dunia ini, hanya tinggal kenangan yang terus mengganggu pikirannya. Kakek itu, yang dikenal oleh warga sekitar dengan julukan si buta, menjalani hidupnya dengan cara yang sederhana dan penuh perjuangan. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, kakek itu sudah siap dengan keranjang bambu yang dipenuhi kerupuk berbagai jenis. Dia tidak pernah mengeluh meskipun kehidupannya sangat sulit. Ia sudah terbiasa hidup seperti ini, meskipun hatinya penuh luka yang tak pernah terlihat oleh orang lain. Kakek itu selalu berpindah-pindah tempat, mencari lokasi yang ramai dan ramai orang, dengan harapan ada orang yang membeli dagangannya. Assalamualaikum, ada kerupuk, ada camilan enak. Suara kakek itu selalu terdengar, meskipun dalam hati dia merasakan sepi yang sangat mendalam. Dia tidak tahu apakah ada orang yang mendengarnya, karena matanya yang buta tak mampu melihat wajah orang yang lewat. Namun, dia terus berteriak, mencoba memberikan harapan, meski kadang hanya angin yang menerimanya. Setiap kali kakek itu berjalan dengan hati-hati, menyusuri trotoar yang penuh dengan kendaraan yang berlalu lalang, dia selalu berpikir tentang apa yang akan dia makan untuk hari itu. Dengan harga jual kerupuk yang sangat murah, tak jarang kakek itu pulang dengan tangan kosong, tidak ada uang sepeser pun untuk membeli makanan. Dia seringkali hanya bisa menahan lapar dan berdoa agar Tuhan memberinya kekuatan untuk terus hidup. Kakek itu memiliki satu tujuan utama, bertahan hidup. Dia tidak peduli dengan keadaan dunia yang serba maju dan penuh teknologi. Dia hanya tahu bahwa untuk hidup, ia harus menjual kerupuk yang dia buat dengan tangannya sendiri. Ketika ada orang yang membeli dagangannya, meskipun hanya seharga 1.000 atau 2.000, kakek itu merasa bahagia. Sebuah kebahagiaan sederhana yang membuatnya merasa dihargai, meskipun kadang, kebahagiaan itu datang hanya untuk sementara waktu. Satu hal yang paling membuat kakek itu merasa berat adalah kenyataan bahwa dia tidak memiliki tempat tinggal tetap. Dia hanya memiliki sebuah karung bekas yang digunakan untuk tidur di malam hari, tempatnya berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Kadang, dia tidur di bawah jembatan, kadang di sudut jalan yang sepi, dan terkadang dia mendatangi tempat-tempat yang lebih tenang seperti taman yang sepi. Tidak ada yang peduli, tidak ada yang tahu. Kakek itu hanya berharap bisa tidur dengan tenang, jauh dari hiruk-pikuk dunia yang terus bergerak maju. Malam-malam yang panjang seringkali membuatnya terjaga. Hatinya penuh dengan kenangan masa lalu yang sulit untuk dilupakan. Ia teringat tentang keluarganya, tentang anak-anak yang dulu selalu menemaninya. Mereka dulu hidup bahagia, meskipun sederhana. Namun, waktu berjalan, dan takdir membawa mereka pergi. Istrinya meninggal karena sakit beberapa tahun yang lalu, meninggalkan kakek itu sendirian. Anak-anaknya merantau, mencari kehidupan di tempat yang lebih baik, jauh dari kota kecil tempat kakek itu tinggal. Meskipun anak-anaknya sudah lama tidak pernah mengunjungi, kakek itu tidak pernah marah. Dia hanya merasa kehilangan dan terisolasi. Satu-satunya teman yang dimiliki kakek itu adalah rasa sepi yang selalu menghampirinya. Namun dia mencoba untuk tetap tegar. Dalam kesendiriannya, kakek itu sering berbicara kepada Tuhan, berdoa agar anak-anaknya bahagia dan hidup dengan baik. Pagi-pagi buta, kakek itu bangun dari tidur seadanya, menyiapkan keranjang bambu yang dipenuhi dengan kerupuk, dan mulai berjalan mencari tempat yang ramai untuk berjualan. Setiap kali berjalan, dia merasakan tanah yang berbeda di bawah kaki, kadang halus, kadang kasar, kadang licin karena terkena hujan. Semua itu terasa biasa baginya. Meskipun dia tidak bisa melihat, dia mengenal jalan-jalan itu dengan baik. Dia tahu setiap sudut jalan, setiap trotoar yang bisa membuatnya terjatuh. Hari itu, seperti biasanya, kakek itu berjalan dengan perlahan, membawa kerupuknya, berharap ada seseorang yang membeli dagangannya. Satu persatu kendaraan berlalu, dan satu persatu orang lewat tanpa menoleh padanya.
Tapi kakek itu tidak peduli. Dia terus berjalan, meskipun sepi mengelilinginya. Dalam hatinya, dia tahu bahwa perjuangan ini akan terus berlanjut. Tidak ada pilihan lain selain bertahan hidup, meskipun hanya dengan menjual kerupuk di pinggir jalan. Di tengah perjalanan, kakek itu berhenti sejenak, menyeka peluh yang menetes di dahinya. Dia menarik napas panjang dan melanjutkan perjalanannya. Dalam kebisuan jalanan yang ramai, satu-satunya yang bisa didengar adalah langkah kaki kakek itu yang tetap mantap, meski penuh perjuangan. Dalam perjalanan itu, ada sedikit harapan yang terus hidup dalam hatinya. Harapan bahwa suatu hari akan ada yang peduli padanya. Harapan bahwa hari esok mungkin akan membawa kebahagiaan yang lebih besar. Si buta melanjutkan langkahnya, tubuhnya sedikit terhuyung saat kaki-kakinya melangkah dengan hati-hati. Jalanan yang ramai dengan kendaraan dan orang-orang berlalu lalang tidak mengurangi semangatnya. Meski dunia di sekelilingnya gelap, hatinya tetap bertekad. Setiap hari adalah perjuangan, dan setiap kerupuk yang dijual adalah harapan. Namun, kali ini, ada perasaan yang berbeda dalam dirinya. Ada kekhawatiran yang mengganggu pikirannya, sesuatu yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Kakek itu merasa semakin tua, tubuhnya semakin lemah, dan nafasnya semakin pendek. Pada usia senja seperti ini, hidup memang terasa lebih berat. Tubuh yang dulu kuat untuk bekerja dan berjalan kini sering terasa lelah. Dan meskipun kakek itu tidak pernah mengeluh, ia merasa bahwa masa depannya semakin kabur. Tidak ada yang bisa dia andalkan selain dirinya sendiri. Tidak ada yang datang untuk membantu, tidak ada keluarga yang mengunjungi. Bahkan teman-temannya yang dulu pernah berbincang dengannya di pinggir jalan kini mulai menghilang satu persatu, mengikuti perjalanan hidup mereka masing-masing. Namun, pagi itu terasa sedikit lebih berat dari biasanya. Kakek itu merasa lemas. Nafasnya sesekali terengah-engah, dan kakinya mulai terasa sangat berat. Dia berhenti sejenak di bawah sebuah pohon besar di tepi jalan, mencoba meredakan rasa lelah yang mulai menyelubungi tubuhnya. Angin pagi yang sejuk menyentuh wajahnya, namun ia tetap merasakan kehangatan yang tidak bisa dijelaskan. Ada perasaan kesepian yang menggerogoti hatinya. Apakah hari ini aku akan menemukan seseorang yang membeli daganganku? Gumamnya dalam hati. Kakek itu tidak pernah berharap banyak, hanya sekadar berharap seseorang akan berhenti dan membeli kerupuknya. Itu sudah cukup baginya, meskipun hanya untuk membeli makanan. Tetapi pagi ini, sepertinya, hari itu terasa lebih sepi. Tidak ada seorang pun yang menoleh padanya. Orang-orang sibuk dengan urusan mereka sendiri, bergerak cepat tanpa menghiraukan kehadirannya. Waktu berlalu, dan akhirnya seseorang berhenti di depannya. Seorang pria muda yang tampak terburu-buru dengan jas dan dasi yang rapi. Kakek itu merasakan ada seseorang yang mendekat, dan suara langkah kaki pria itu terasa berbeda dari suara langkah orang-orang lainnya yang berlalu tanpa peduli. Ada sedikit harapan yang muncul dalam hati kakek itu. Ada kerupuk, Bang, mau beli? Kata kakek itu dengan suara lemah. Pria itu berhenti, melihat keranjang bambu yang penuh dengan kerupuk. Wajah pria itu tampak ragu sejenak, tetapi kemudian dia merogoh sakunya dan mengambil selembar uang. Ambil aja, Pak. Saya tidak mau beli, tapi ini untuk Bapak, kata pria itu sambil menyerahkan uang kepada kakek itu. Kakek itu tertegun sejenak. Dia memegang uang yang diberikan oleh pria itu, tetapi hatinya merasa campur aduk. Uang itu bukan hanya sekedar uang, itu adalah tanda perhatian yang jarang ia terima. Tidak ada kata-kata yang bisa diucapkan, hanya rasa haru yang mengalir dalam dirinya. Terima kasih, Nak, kata kakek itu dengan suara serak, berusaha menahan air mata yang hampir jatuh. Terima kasih banyak. Pria itu tersenyum sekilas dan melanjutkan langkahnya tanpa menunggu balasan. Kakek itu berdiri di tempatnya, menatap uang yang kini berada di tangan. Meskipun ia tahu itu bukanlah jumlah yang besar, bagi kakek itu adalah kebaikan yang sangat berarti. Sesuatu yang sangat langka dalam hidupnya, yang sudah lama tidak ia rasakan. Selama berjam-jam, kakek itu berdiri di pinggir jalan, menunggu ada yang datang untuk membeli kerupuknya. Namun, meskipun waktu berlalu begitu lama, tidak ada lagi yang datang. Orang-orang sibuk dengan urusan masing-masing.
Kakek itu tidak merasa marah, meskipun kenyataan itu membuatnya sedikit kecewa. Dia hanya berdoa agar hari berikutnya lebih baik, agar dia bisa terus bertahan. Saat matahari mulai terbenam, kakek itu merasa lelah sekali. Tubuhnya yang ringkih mulai tidak mampu lagi menahan beban hari itu. Namun, dia tahu bahwa besok adalah hari baru yang penuh harapan. Besok, dia akan kembali ke jalan yang sama, membawa keranjang bambunya yang berisi kerupuk, dan berharap ada seseorang yang akan membeli dagangannya. Harapan itu tidak pernah padam, meskipun kadang sangat sulit untuk tetap bertahan dalam kesendirian. Malam itu, kakek itu pulang dengan langkah yang berat. Dia tidak punya banyak tempat untuk pulang, tetapi dia berusaha mencari tempat yang sedikit lebih aman untuk tidur. Di bawah jembatan kecil, kakek itu menemukan sudut yang agak kering. Dia duduk di sana, meletakkan keranjang bambu di sampingnya, dan meraba-raba untuk mencari karung bekas yang digunakannya untuk tidur. Meskipun tempat itu tidak terlalu nyaman, setidaknya kakek itu bisa tidur dengan tenang tanpa takut ada yang mengusirnya. Dengan tubuh yang lelah dan hati yang penuh rasa syukur, kakek itu berbaring di atas karung bekasnya, menatap langit malam yang gelap. Dia mendengarkan suara angin yang berhembus perlahan, suara kendaraan yang terus berlalu, dan suara alam yang memberi sedikit kenyamanan dalam kesendiriannya. "Kami akan baik-baik saja, Nak," bisik kakek itu, seolah berbicara kepada anak-anaknya yang jauh di luar sana. "Aku akan terus berjuang, meskipun ini berat." Dengan mata yang tidak dapat melihat dan tubuh yang semakin lelah, kakek itu terlelap, membawa harapan bahwa esok akan ada sedikit keajaiban yang datang kepadanya. Harapan yang sederhana, tetapi sangat berarti bagi seorang kakek tua yang hanya ingin bertahan hidup, meskipun hidupnya penuh dengan kesepian dan ketidakpastian. Pagi berikutnya, kakek itu terbangun dengan mata yang terbuka lebar meski dunia baginya tetap gelap. Langit yang mulai cerah memberikan sedikit sinar yang menyentuh tubuhnya yang ringkih. Meskipun tidur malam itu tidak terlalu nyenyak, tubuhnya terasa sedikit lebih segar, meskipun lelah. Hari baru dimulai, dan kakek itu tahu apa yang harus dilakukannya. Meskipun tak ada yang menjamin, dia harus tetap bergerak. Setelah beberapa saat menyesuaikan diri, kakek itu mulai merapikan barang-barangnya yang tersebar di sekitar tempat tidur seadanya. Karung bekas, beberapa potong pakaian, dan keranjang bambu yang masih berisi kerupuk. Dengan telapak tangan yang sudah keriput, kakek itu meraih keranjang bambu dan perlahan-lahan berdiri, menyiapkan dirinya untuk melanjutkan perjuangan yang tak pernah berakhir ini. Dia tahu bahwa tanpa usaha, tak akan ada hasil. Tanpa berjalan, tak akan ada jalan yang terbuka untuknya. Setiap pagi, rutinitasnya hampir sama. Kakek itu berjalan menyusuri jalanan kota dengan keranjang kerupuknya, berharap ada yang berhenti untuk membeli. Namun, hari itu, sesuatu terasa berbeda. Ada perasaan cemas yang menggelayuti dirinya, meskipun dia berusaha menepisnya. Entah mengapa, kakek itu merasa tubuhnya semakin berat, dan nafasnya lebih cepat terasa sesak. Mungkin karena usianya yang semakin tua, atau mungkin karena semakin lama dia merasa semakin terasing dari dunia di sekelilingnya. Tetapi, meskipun perasaan itu datang, kakek itu tetap melangkah. Tangan kanan yang keriput memegang keranjang bambu dengan erat, sementara tangan kiri membawa tongkat kayu pendek untuk membantu menavigasi jalannya. Dia tidak terlalu memperhatikan jalanan yang ramai dengan kendaraan dan orang-orang, karena dia sudah terbiasa dengan kebisingan itu. Yang dia inginkan adalah satu hal, ada orang yang membeli kerupuknya. Itu saja. Tak jauh dari tempatnya berdiri, sebuah suara terdengar, membuat kakek itu berhenti. "Pak, kerupuknya berapa?" Suara seorang ibu muda dengan dua anak kecilnya yang sedang berjalan menuju kakek itu. Kakek itu tersenyum, meskipun senyum itu terlihat lebih banyak menggambarkan kelelahan daripada kebahagiaan. "1.000 rupiah, Bu," jawabnya, sedikit terbata-bata. Ibu muda itu berhenti sejenak dan melihat kerupuk yang ada di dalam keranjang. Anak-anaknya yang kecil mulai tertarik dan mendekati kakek itu. Salah satu dari mereka, seorang anak perempuan yang mungkin berusia sekitar 6 tahun, menunjuk ke salah satu jenis kerupuk yang ada di dalam keranjang. "Aku mau yang itu, Mama," teriak anak kecil itu. Sang ibu melihat anaknya dengan senyum hangat, kemudian mengangguk kepada kakek itu.
Ambil yang itu, nak, katanya sambil menyerahkan selembar uang 2 ribuan kepada kakek itu. Kakek itu menerima uang tersebut dengan tangan gemetar, lalu memberi anak itu kerupuk yang diminta. Dalam hati, dia merasa lega. Setidaknya hari ini, ada seseorang yang membeli dagangannya. Meskipun sedikit, bagi kakek itu sudah cukup. Itu sudah berarti. Terima kasih, Pak, kata sang ibu sambil tersenyum dan melanjutkan langkahnya bersama anak-anaknya. Kakek itu hanya bisa mengangguk, tersenyum sedikit, meskipun senyum itu terasa berat. Ada kebahagiaan yang sederhana dalam dirinya, kebahagiaan yang datang dari kebaikan orang lain. Setelah ibu dan anak itu pergi, kakek itu kembali berjalan perlahan, menyusuri jalan yang tidak pernah berhenti. Namun, hari ini, langkahnya terasa lebih berat. Napasnya terengah-engah, dan tubuhnya yang ringkih semakin sulit diajak berjalan. Beberapa kali dia harus berhenti untuk beristirahat. Dia mencari tempat teduh di bawah sebuah pohon besar, menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Kakek itu merasakan nyeri di tubuhnya yang semakin menyebar. Mungkin ini adalah tanda dari tubuhnya yang semakin lemah. Mungkin ini saatnya untuk berhenti, tapi entah mengapa, hati kecilnya tidak ingin menyerah. Dia tahu bahwa tak ada yang bisa menggantikannya dalam perjuangan ini. Jika dia berhenti, siapa yang akan menggantikan posisinya? Tidak ada yang peduli, tidak ada yang akan datang untuk menolong. Tiba-tiba, langkah kakek itu terhenti ketika seorang anak muda mendekatinya. Anak muda itu mengenakan jaket hoodie dan celana jeans panjang. Ia tampak sedikit terburu-buru, namun ketika melihat kakek itu duduk di bawah pohon, dia memperlambat langkahnya dan mendekat. "Pak, Bapak kenapa? Tampaknya kesulitan," kata anak muda itu dengan suara lembut. Kakek itu terkejut mendengar pertanyaan itu. Biasanya, orang-orang yang lewat tidak pernah peduli. Mereka hanya melihat kakek itu sebagai bagian dari latar belakang kehidupan mereka yang sibuk. Tetapi anak muda ini berbeda. Dia berhenti, peduli, dan ingin tahu. "Saya hanya sedikit lelah, Nak," jawab kakek itu, berusaha tersenyum meski terasa berat. Anak muda itu duduk di sampingnya, tidak langsung pergi. "Bapak jualan kerupuk, ya?" tanyanya lagi. Kakek itu mengangguk. "Iya, saya jualan kerupuk. Setiap hari saya di sini." "Kenapa nggak di tempat lain saja, Pak? Mungkin ada yang bisa bantu Bapak," kata anak muda itu dengan lembut. Kakek itu menggelengkan kepala. "Tidak ada yang peduli, Nak. Saya sudah terbiasa seperti ini. Ini cara saya bertahan hidup." Anak muda itu terdiam sejenak, kemudian mengeluarkan ponselnya dan membuka dompet digitalnya. "Saya nggak bisa beli banyak, Pak, tapi semoga sedikit bisa membantu." Kakek itu terkejut. "Oh, tidak perlu, Nak," kata kakek itu, sedikit bingung. Namun anak muda itu sudah mengirimkan sejumlah uang ke dompet digital kakek tersebut. "Saya harap Bapak tetap sehat dan semangat. Jangan menyerah, Pak," kata anak muda itu sambil tersenyum, lalu bergegas melanjutkan langkahnya. Kakek itu terdiam, menatap layar ponsel yang baru saja mendapatkan transferan uang. Air mata tiba-tiba menggenang di matanya. Apa yang baru saja terjadi ini sangat langka. Kebaikan yang sederhana, namun sangat berarti baginya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, kakek itu merasa ada yang peduli. Dengan uang itu, dia bisa membeli makanan untuk beberapa hari ke depan, atau mungkin sedikit menambah persediaan kerupuk untuk dijual. Hari itu, kakek itu merasakan sebuah kekuatan baru, sebuah harapan yang mulai tumbuh dalam hatinya yang telah lama hampa. Meskipun dunia terus berjalan, meskipun jalan yang harus dilalui semakin berat, kakek itu tahu bahwa ada kebaikan di dunia ini. Ada orang-orang yang peduli, meskipun mereka hanya sedikit. Kakek itu bertekad untuk terus berjalan, bertahan, dan berjuang. Karena setiap langkah yang diambil adalah sebuah harapan baru, dan harapan itu adalah kekuatan yang tak akan pernah padam. Hari-hari berlalu dan meskipun kakek itu merasa tubuhnya semakin lemah, dia tidak menyerah. Setiap pagi, dia bangun dari tempat tidur seadanya, menyiapkan keranjang bambunya yang berisi kerupuk,
dan mulai berjalan mencari tempat yang ramai. Ada harapan yang terjaga dalam dirinya, meskipun seringkali itu terasa rapuh, seperti benang yang siap putus. Namun, pada setiap pagi yang baru, dia selalu mencari secercah cahaya di ujung terowongan gelap yang terus mengelilinginya. Sementara itu, dunia di sekitar kakek terus bergerak cepat. Orang-orang berlari dengan tujuan mereka, mengejar kesibukan yang tidak ada habisnya. Tetapi bagi kakek itu, hidupnya tetap sederhana. Tidak ada kemewahan, tidak ada kebahagiaan yang berlebihan. Yang ada hanyalah perjuangan sehari-hari untuk bertahan hidup. Hari-hari yang penuh dengan keletihan, rasa lapar, dan ketidakpastian. Tapi kakek itu tahu bahwa untuk terus hidup, dia harus berjuang, tidak peduli seberapa sulitnya. Pada suatu pagi yang cerah, kakek itu kembali berjalan menyusuri jalan yang familiar. Langkahnya sudah semakin pelan, dan nafasnya terasa lebih berat. Dia berhenti di bawah pohon besar untuk beristirahat sejenak. Hari itu sangat panas, dan kakek itu merasa tubuhnya semakin berat. Namun, seperti biasa, dia tidak mengeluh. Dia hanya duduk di bawah pohon, menunggu orang yang mungkin akan membeli dagangannya. Beberapa orang berjalan melewatinya tanpa memberi perhatian. Itu adalah hal yang biasa. Kakek itu sudah terbiasa dengan kebisuan dunia yang tidak peduli kepadanya. Namun, kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Ada seorang wanita tua yang mendekatinya dengan langkah perlahan. Wanita itu terlihat lemah, tetapi wajahnya penuh dengan kebaikan. "Pak, saya lihat Bapak sudah lama di sini, ya?" Wanita itu bertanya dengan suara lembut. Kakek itu mengangguk perlahan. "Iya, Bu. Setiap hari saya di sini," jawabnya dengan suara lemah. Wanita itu melihat keranjang bambu yang penuh dengan kerupuk. "Kerupuknya enak, ya?" tanyanya lagi sambil tersenyum. Kakek itu tersenyum tipis. "Alhamdulillah, Bu. Saya buat sendiri," jawabnya, meskipun kelelahan terlihat jelas di wajahnya. Wanita itu memandang kakek dengan tatapan penuh rasa iba. "Bapak tidak pernah berhenti, ya?" tanyanya lagi. "Untuk apa berhenti, Bu?" kata kakek itu dengan nada rendah. "Ini satu-satunya cara saya untuk bertahan hidup. Kalau saya berhenti, saya nggak tahu harus bagaimana." Wanita itu menghela napas. "Bapak hebat sekali," katanya dengan tulus. "Tapi, Bapak juga perlu istirahat. Jangan sampai terlalu lelah." Kakek itu terdiam. Kata-kata wanita itu menyentuh hatinya. Ada rasa haru yang muncul, meskipun dia tidak bisa mengungkapkannya dengan kata-kata. Dia tidak pernah merasa ada orang yang benar-benar peduli padanya. Semua orang hanya melihatnya sebagai orang tua yang renta, yang berjalan di pinggir jalan dengan keranjang bambu penuh kerupuk. Mereka tidak tahu tentang perjuangannya, tentang keteguhan hatinya untuk bertahan hidup, meskipun dunia tidak peduli. "Ada yang bisa saya bantu, Pak?" tanya wanita itu, yang mulai melangkah mendekat. Kakek itu tersenyum tipis. "Tidak, Bu. Saya hanya ingin ada orang yang membeli dagangan saya, itu saja," jawabnya. Wanita itu tersenyum. "Saya akan beli beberapa, Pak," katanya sambil mengeluarkan uang dari tasnya. Dia membeli beberapa kantong kerupuk dan menyerahkan sejumlah uang yang cukup banyak. Kakek itu tertegun. "Bu, terima kasih banyak," kata kakek itu, tidak tahu harus berkata apa lagi. Wanita itu hanya tersenyum. "Bapak sudah cukup keras berusaha. Semoga Bapak selalu diberi kesehatan," kata wanita itu, sebelum melanjutkan langkahnya. Setelah wanita itu pergi, kakek itu duduk sejenak dengan perasaan yang campur aduk. Hari itu, dia tidak hanya mendapatkan uang untuk makan, tetapi juga sesuatu yang lebih berharga: perhatian, kebaikan, dan rasa peduli dari seseorang. Hal itu membuatnya merasa bahwa meskipun dunia ini keras dan sepi, masih ada kebaikan di sekitar. Ada orang-orang yang peduli, meskipun hanya sedikit. Kakek itu menatap uang yang diberikan wanita itu dengan hati penuh rasa syukur. Dalam hati kecilnya, dia tahu bahwa dia tidak bisa terus hidup seperti ini selamanya. Tubuhnya semakin lemah, dan usianya semakin menua. Tapi yang membuatnya tetap kuat adalah harapan kecil yang selalu ada dalam hatinya.
harapan bahwa mungkin ada yang peduli, harapan bahwa mungkin suatu hari anak-anaknya akan kembali mengunjunginya, atau setidaknya ada orang yang bisa membuat hidupnya sedikit lebih baik. Setelah beberapa saat duduk dan merenung, kakek itu kembali melanjutkan langkahnya. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi hari ini, apakah ada yang membeli dagangannya, atau apakah dia akan pulang dengan tangan kosong lagi. Namun, satu hal yang pasti, dia akan terus berjuang. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Setiap langkah yang diambilnya adalah langkah menuju harapan, meskipun kadang terasa sulit untuk terus berjalan. Dia tahu bahwa dunia ini penuh dengan ketidakpastian, tetapi satu hal yang selalu dia pegang adalah kenyataan bahwa dia hidup. Dan selama dia masih hidup, dia akan terus berusaha. Dia akan terus berjalan, meskipun dalam kegelapan, meskipun tanpa melihat dunia ini. Malam itu, ketika kakek itu kembali ke tempat tidur seadanya di bawah jembatan kecil, dia merasa sedikit lebih tenang. Meskipun tubuhnya kelelahan, hatinya merasa lebih ringan. Ada kebaikan yang datang kepadanya hari ini, dan itu membuatnya merasa bahwa hidup ini tidak sepenuhnya sia-sia. Meskipun dia tidak bisa melihat dunia, dia merasakan kehangatan dari kebaikan yang diberikan orang lain. Dan itu adalah sesuatu yang lebih berharga daripada segala harta yang dimiliki. Kakek itu menutup matanya, berdoa kepada Tuhan, berharap agar hari esok membawa lebih banyak kebaikan. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi satu hal yang pasti, selama dia masih bisa berjalan, dia akan terus berjuang. Karena hidup ini, meskipun penuh kesulitan, adalah sebuah perjuangan yang layak untuk dijalani.